ورسوله أما بعد Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf Hafizahullahu Ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada kaidah yang terakhir dari kitab ini, di bab yang keempat, yaitu kaidah-kaidah yang lain, bukan kaidah kubra, kaidah besar, juga bukan kaidah yang teksnya terambil dari nas dalil. Kaidah yang ke-21 ini berbunyi al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Al-wasailu, perantara itu, laha, ia memiliki ahkamul maqasidi, hukum dari tujuannya. Perantara mempunyai hukum tujuannya. Secara garis besar, makna dari kaidah ini bahwasanya perantara dari suatu permasalahan atau suatu ibadah, katakanlah, kalau itu suatu ibadah, maka segala hal yang mengantarkan seseorang kepada ibadah tersebut, maka hukumnya sama dengan ibadah tersebut. Ya, seseorang suatu ibadah, maka hukum ia melakukan amalan tersebut sama seperti ia melakukan ibadah tersebut. Lebih jelasnya mari kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullahu ta'ala. Makna kaidah al-wasail adalah bentuk jamak dari wasilah. Dan wasilah adalah segala sesuatu yang menjadi perantara untuk mengerjakan sesuatu lainnya. Jadi hal yang harus kita ketahui, ada wasilah, ada tujuan. Ada wasilah, ada perantara, dan ada tujuan, yaitu inti yang dituju. Sedangkan al-maqasid adalah bentuk jamak dari maqsad, yang berarti segala sesuatu yang menjadi maksud dan tujuan dari sebuah perbuatan. Ya, kalau kita ambil contoh yang nanti juga akan kita bacakan, ada sholat dan ada wudhu misalnya. Ya, maka wudhu ini adalah wasilah untuk kita bisa melaksanakan sholat. Karena sholat itu hukumnya wajib, maka berwudu pun menjadi wajib. Ini secara mudah contoh dari kaidah ini dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Jadi ada wasilah, perantara, dan ada maqasid, tujuan. Berarti makna kaidah ini adalah bahwa sebuah perantara itu mempunyai hukum yang sama dari maksud dan tujuannya. Ya, jadi sebagaimana maksudnya itu halal atau wajib, maka wasilahnya, perantaranya juga menjadi wajib. Oleh karena itu terpecah dari kaidah ini beberapa kaidah lainnya, yaitu ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ini pecahan kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ma la yatimmul wajibu, sesuatu yang tidak sempurna kewajiban itu, illa bihi, kecuali dengannya, fahuwa wajibun, maka ia menjadi wajib. Ya, kalau kita ikuti terjemahan dari al-muallif, sebuah perbuatan wajib yang tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnya, maka sesuatu lainnya tersebut pun dihukumi wajib. Contoh, salat adalah sebuah kewajiban, ya, dan seseorang tidak sah salatnya melainkan dengan bersuci, dan bersuci tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan mencari air, berwudu.
harus punya air terlebih dahulu. Maka mencari air pun hukumnya menjadi wajib. Ini contoh yang sangat-sangat mudah. Ya, apa hukum kita mencari air? Nah ini, apa hukumnya? Tergantung. Kalau tujuan kita untuk sholat, maka hukum mencari air itu wajib. Ya, kalau tujuan kita adalah sholat, maka mencari air itu hukumnya wajib. Dan juga bisa kita contohkan dalam kasus yang lain, masih di dalam bab sholat dan wudhu misalnya. Karena mencari air yang gratis tidak memungkinkan, misalnya karena air yang gratis tidak ada sumur, tidak ada air mengalir, yang ada adalah air mineral yang harus dibeli. Ya, dan dia punya uang. Berada di suatu tempat yang tidak ada air secara gratis, tapi ada air dijual dan dia mampu beli. Maka ketika dia mau sholat, maka wajib baginya untuk membeli apa? Air tersebut. Kok bisa wajib? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ini kaidahnya. Sesuatu yang menjadi perantara itu memiliki hukum yang sama dengan maksud dan tujuan. Karena kita wajib berwudu sebelum sholat, dan karena kita tidak bisa wudu kecuali dengan menggunakan air, maka mendapatkan air dengan cara apapun, dalam hal ini membeli, itu hukumnya wajib. Ya, jadi jelas ya. Sehingga kalau kita beralasan tidak ada air, padahal ada air dengan cara membeli dan kita punya uang, maka kita berdosa kalau tidak membeli air tersebut. Ya, nggak ada air, tayamum saja, padahal ada air dan dia punya uang, maka sekali lagi dia berdosa apabila dia tayamum. Kenapa? Karena dia menjumpai air dan memungkinkan baginya untuk membelinya. 6. Begitu pula pecahan dari kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid, ma la yatimul haramu illa bihi fahuwa haramun. Sebuah perbuatan haram yang tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnya, maka sesuatu lainnya itu pun haram. Ya, sebagaimana sesuatu yang wajib tidak bisa terjadi kalau tidak melakukan hal yang lain, maka itu menjadi wajib. Yang haram pun juga demikian. Contoh, zina adalah haram, dan ini adalah maksad atau maqasid, tujuan. Sedangkan zina tidak bisa dikerjakan melainkan dengan pergi ke tempat perzinahan, maka perginya dia pun haram. Ya, jadi orang yang mau berzina waliyadzubillah tidak akan mungkin bisa melakukannya kecuali dengan melakukan perjalanan ke tempat zina. Maka sebagaimana berzinanya itu haram, pergi ke tempat itu dengan tujuan tersebut juga haram. Ya, meskipun tentu saja berbeda dosanya antara zina secara langsung ataupun pergi ke tempat zina. Kalau dia sudah benar-benar berzina, barulah dosanya apa? Double tadi. Dosa perginya ke sana dan dosa zinanya. Namun seandainya ada orang yang niat berzina sehingga pergi ke tempat zina, sampai sana nggak jadi zina misalnya, maka tetap dia terjatuh pada dosa. Ya, karena dia pergi ke tempat zina itu adalah sarana, wasilah, perantara untuk dia melakukan zina. Nah, seperti itu. Jadi tentu saja berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada kalanya orang pergi ke tempat perzinaan mungkin saja untuk berdakwah, dalam artian mungkin dia ingin yaitu memberikan semacam buletin disebar, taubatlah para pezina misalnya, yang tidak ada keinginan untuk berzina sama sekali, maka tentu perginya dia ke tempat zina tidak dianggap dosa. Karena apa? Karena tujuannya adalah bukan berzina. Ya,
Jadi ada dua orang yang berangkat ke tempat yang sama, ke tempat zina. Yang satu niatnya untuk kebaikan, yang satu niatnya untuk berzina, maka yang untuk kebaikan tidak mendapatkan dosa, ya, sedangkan yang niatnya berzina akan mendapatkan dosa. Maka al-wasailu laha ahkamul maqasid. Dan begitu juga hukum yang berhubungan dengan sunnah, makruh dan mubah, ya. Kalau tujuan kita mengamalkan sunnah, maka segala sarana yang bisa menghantarkan kepada sunnah itu hukumnya sunnah. Seperti apa misalnya? Seperti memakai minyak wangi. Kita dianjurkan untuk memakai minyak wangi ketika di masjid misalnya. Maka kita tidak bisa memperoleh minyak wangi kecuali dengan cara membeli misalnya. Maka hukum membeli minyak wangi bagi kita itu sunnah. Dengan membelinya kita dapat pahala, ya, karena ini adalah sarana yang bisa mengantarkan kita untuk memakai minyak wangi di masjid. Nah, ini sudah dicontohkan ini, ya. Contoh sunnah, memakai minyak wangi saat akan pergi sholat Jumat hukumnya sunnah, dan seseorang tidak mungkin memakainya kecuali dengan membeli terlebih dahulu, maka hukum membeli itu pun menjadi sunnah, ya. Ini contoh yang cukup jelas juga. Contoh yang makruh misalnya ya, tujuannya makruh, maka sarana wasilah yang mengantarkannya itu juga makruh. Pergi ke masjid dalam kondisi tercium bau tidak enak dari mulutnya adalah makruh. Maka makan sesuatu yang menimbulkan bau tidak enak seperti bawang mentah sebelum pergi ke masjid itu pun makruh, kecuali kalau sebelum berangkat dia bersihkan dahulu, ya. Apa hukum makan bawang mentah sebelum berangkat ke masjid? Nah, apa hukumnya? Maka kita lihat, membawa bau tidak sedap ke masjid hukumnya apa? Makruh. Maka melakukan segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada hal yang makruh hukumnya juga makruh, ya. Sehingga makan bawang mentah sebelum berangkat ke masjid tanpa dibersihkan terlebih dahulu, tanpa membersihkan gigi terlebih dahulu, maka hukumnya makruh. Ya, demikian pula sebelum berangkat ke masjid lari, yang setelah lari itu pasti akan membawa, menghadirkan bau keringat, dan bau keringat itu sedap atau tidak sedap? Tergantung kainnya, ya. Ya, tentu saja tidak sedap. Yang namanya keringat tidak sedap. Maka apa hukumnya orang lari-lari sebelum berangkat ke masjid? Makruh, kecuali dia mandi terlebih dahulu, kecuali dia ganti baju terlebih dahulu. Nah, ini semua berlakukan seperti itu. Segala sesuatu yang menjadi tujuan itu hukumnya apa? Jika itu wajib, maka melakukan amalan-amalan yang mendukung hal itu jadi wajib, ya. Contoh juga apa? Berangkat ke masjid, mendatangi sholat jamaah hukumnya wajib, dan kita tidak akan bisa berangkat ke masjid misalnya kecuali dengan naik kendaraan, maka kita naik kendaraan hukumnya wajib. Misal kita nggak bisa ke masjid kecuali pakai kendaraan, maka kita naik kendaraan hukumnya wajib. Dan kita tidak bisa naik kendaraan kecuali ketemu kunci motornya, maka mencari kunci motor itu wajib. Nggak ke masjid, kenapa? Kunci motornya nggak ada, jadi cari, ya. Kunci motornya nggak ada misalnya, nggak mau nyari dia misalnya, maka wajib, karena Anda tidak bisa ke masjid kecuali naik motor, dan Anda tidak bisa naik motor kecuali dapat kuncinya, maka Anda mencari kunci motor itu hukumnya wajib. Nah, sampai seperti itu, ya. Demikian pula sebaliknya, kalau kita arahkan kepada perzinahan tadi, orang mau berangkat ke tempat zina harus naik kendaraan, ya, dan saat itu kunci motornya ketelisut, maka ketika dia mencari kunci motor dengan tujuan tadi hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Dia mencari kunci motor supaya bisa berangkat ke tempat zina, maka segala sesuatu yang mengantarkan kepada itu semua
tergantung hukum tujuannya. Yang disebutkan ahkamul maqasid, ya, tergantung hukum tujuannya. Bahkan dalam masalah pahala dan dosa selain masalah wasilah, maka kaidah ini pun berkaitan dengan penyempurnanya. Ini dalam masalah lain ya, tapi masih ada kaitannya. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam qawaid beliau mengatakan wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadal hukmi lizawaidi. Wasailul umur, wasilah sesuatu itu kal maqasidi seperti tujuannya. Wahkum dan hukumilah bihadal hukmi dengan hukum ini lizawaidi untuk penyempurnanya juga. Perhatikan ya, kalau tadi itu wasilah, sesuatu yang menjadi sarana untuk bisa mencapai tujuan. Apa hukumnya? Sebagaimana hukum tujuannya. Kalau hukumnya itu wajib, maka wasilahnya juga wajib. Nah, dikembangkan dari kaidah ini bahkan tidak hanya wasilah, tapi apa? Sesuatu yang menjadi penyempurna. Dalam hal ini lafadz yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah az-zawaid, yang secara tekstual artinya hal-hal yang menjadi tambahannya. Ya, kita ambil contohnya. Atau az-zawaid yang dimaksud pada kaidah ini adalah penyempurna segala sesuatu. Contoh, perhatikan, tatkala seseorang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka pulangnya dia dari masjid ke rumahnya adalah zawaid. Ya, berangkatnya ke masjid namanya wasilah, sampainya di masjid itu maqasid, tujuannya memang ke masjid sholat jamaah. Pulangnya dari masjid namanya zawaid, tambahan, penyempurna, dan dia mendapatkan pahala dengan langkah kaki untuk pulang tersebut. Ya, jadi mari kita bahas masalah berangkat ke masjid dengan berjalan kaki. Orang tidak bisa berangkat, hukum sholat ke masjid berjamaah wajib, dan orang tidak bisa berangkat ke masjid kecuali dengan berjalan kaki misalnya, maka dia berjalan kaki itu hukumnya wajib, dan dia akan mendapatkan pahala darinya. Namun tidak hanya sampai di situ, selesai dia melaksanakan ibadah tujuannya yang itu sholat berjamaah di masjid, dia juga apa? Pulang inilah yang disebut sebagai penyempurna. Berangkatnya wasilah dapat pahala, sampai tujuan dia dapat pahala, kembali dia dari tujuannya menuju rumahnya lagi juga dapat pahala. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa ya, wasilah, tujuan, ziyadah atau zawaid itu semuanya berpahala. Nah, ini kalau yang dikerjakan tujuannya adalah amal soleh seperti salat berjamaah. Berangkatnya dapat pahala, sampai di tempat tujuan dapat pahala, pulangnya juga dapat pahala. 6. Begitu pula bagi yang pergi dari rumah untuk mengerjakan perbuatan haram. Nah, ini sebaliknya, perbuatan haram juga demikian, maka pulangnya dia ke rumahnya pun berdosa karena itu adalah penyempurna dari perbuatan haram. Berarti nggak usah pulang ya. Kalau dia menetap di tempat yang haram, tambah dosa lebih banyak lagi ya. 6. Jadi tetap dia harus pulang meskipun dia dalam keadaan menanggung dosa. 6. Nah, kemudian penulis Al-Hafidhullah Ta'ala membawakan dalil kaidah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 120 sampai 121. Kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang yang berjihad di jalannya. Perhatikan, orang yang berjihad di jalannya. Jadi tujuan utama jihad ya, yang menjadi maqasid itu adalah jihad. Allah berfirman, maka li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi ay yatakhallafu ar rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsih
Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabu wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffara wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Yang artinya, tidaklah sepatutnya bagi ahli Madinah dan orang-orang yang di sekitar mereka dari kalangan Arab Badui untuk mereka berdiam, untuk mereka tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lebih mencintai diri mereka dibandingkan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi potongan ayat yang pertama menggambarkan bahwasanya tidak patut penduduk kota Madinah yang beriman dan siapapun yang ada di sekitar mereka diam tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk berjihad di jalan Allah. Ya, dan tidak patut mereka lebih mencintai diri mereka dibandingkan diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Yang demikian itu dikarenakan tidaklah menimpa diri mereka dhama'un, haus, wala nasabun, lelah, wala makhmasatun, kelaparan, fi sabilillah, di jalan Allah. Demikian pula wala yata'una mautian, tidak pula mereka menginjakkan kaki mereka di suatu tempat yang membuat orang-orang kafir murka, dan tidak pula yaitu mereka mendapatkan bencana atau wala yanaluna min aduwwin nailan, dan tidak pula mereka menimpakan suatu bencana kepada musuh illa kutiba lahum bihi amalun saleh, melainkan dicatat bagi mereka dengannya amal saleh. Nah, ini inti dari ayat ini, syahid dari ayat ini. Ya, tujuan utamanya apa? Jihad. Dan jihad ini tidak bisa dilakukan melainkan ada lapar di sana, ada haus di sana, butuh melangkahkan kaki, butuh membuat musuh gentar. Nah, semua yang dilakukan ini adalah wasilah, sarana yang bisa menghantarkan fisabilillah. Nah, ketika fisabilillah itu hukumnya wajib dan mendapatkan pahala bagi orang yang mengamalkannya, maka segala sarana yang mengantarkan ke sana juga menjadi wajib. Ya, di sini Allah berfirman, kutiba lahum bihi amalun soleh, akan dicatat bagi mereka amal soleh. Lelahnya mereka, hausnya mereka, laparnya mereka, mungkin di antara mereka ada yang terluka, ya, dalam rangka fisabilillah, maka akan dicatat sebagai amal soleh. Nah, demikian pula, dan tidaklah mereka menginfakkan nafkah kecil atau besar, dan tidak pula mereka yaitu yaqta'una wadiyan, yaitu melintasi suatu lembah, illa kutiba lahum, kecuali dicatat bagi mereka, agar Allah membalas mereka dengan lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Nah, ini ya, jadi melintasi suatu lembah, apa hukumnya? Tergantung tujuan. Kalau tujuannya baik, dalam hal ini jihad fisabilillah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pun akan mencatat itu sebagai amal soleh. Ya, jadi ini dalil yang cukup jelas bahwasanya segala sarana yang bisa mengantarkan kepada amal soleh, maka itu akan dicatat pula sebagai amal soleh dan diganjar pahala. Taib. Dalil berikutnya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatu ahadikum fi jama'atin, salat kalian berjamaah, tazidu ala salatihi, itu bertambah lebih banyak dibandingkan dengan salatnya sendiri, fi suqihi, di pasar, wa baiti, atau di rumahnya, bid'an wa ishrina darajah, lebih banyak 20 sekian derajat. Ya, dan ini sudah ma'ruf, salat jamaah lebih
baik dibandingkan dengan sholat sendiri. Wadzalika, yang demikian itu bi annahu, karena idza tawaddaa, tatkala ia berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu ia perbaiki wudunya, thumma atal masjida, kemudian dia datang ke masjid, la yuridu illa salata, tidak menginginkan kecuali salat, la yanhazuhu illa salatu, tidak ada yang membangkitkan dirinya kecuali salat, lam yakhtu khutwatan, tidaklah ia melangkah satu langkah, illa rufi'a biha darajah, melainkan akan diangkat baginya satu derajat, au khuttat anhu biha khati'ah, atau dihapus darinya dengan langkah tersebut satu kesalahan. Ya, perhatikan, ini belum sholat, baru melangkahkan kaki untuk berangkat ke masjid. Tujuan utamanya apa? Sholat. Ya, maka orang yang ketika tujuan utamanya sholat, dia langkahkan kakinya ke tempat sholat, dengan langkah kaki saja sudah mendapat pahala, sebagaimana tujuan utamanya sholat. Nanti sampai di masjid sholat, ia dapat pahala lagi. Ya, jadi orang yang melangkahkan kakinya ke masjid tidak sia-sia. Bukan hanya sholatnya di masjid saja yang dicatat pahala, tapi langkah kakinya pun juga dicatat pahala. Nah, ini kaidahnya, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Demikian pula wal malaikatu tusalli ala ahadikum, malaikat akan bersolawat atau mendoakan kepada salah seorang di antara kalian, madama fi musallah, selama dia ada di tempat sholatnya, alladzi yusalli fi, yang dia sholat di sana. Apa kata malaikat? Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah keselamatan pada orang ini, ya Allah, rahmatilah ia. Jadi doa malaikat kepada orang yang menetap di tempat sholatnya, ya, sambil menunggu sholat. Perhatikan, ya, kita tidak bisa sholat berjamaah kecuali kita datang ke masjid, dan kita tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah kecuali menunggu sholat jamaah ditegakkan. Jadi nunggunya kita ini adalah sarana untuk kita bisa sholat jamaah, dan itu mendapatkan pahala, didoakan oleh malaikat. Ya, nah, luar biasa. Malam yuhdits fihi, selama dia tidak, yaitu berhadas. Ada yang mengatakan selama dia tidak berkata-kata yang tidak baik. Malam yu'zi fihi, selama dia tidak mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Ya, jadi ini dalil yang kedua dari hadis Rasulullah SAW, bahwa segala sesuatu aktivitas kita yang mengantarkan kepada ketaatan, maka itu mendapatkan pahala. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddaa ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji'a. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, kemudian datang ke masjid, maka dia seperti melakukan sholat, maka dia dihukumi dalam keadaan sholat sampai ia pulang. Ya, jadi belum sholat saja sudah dihukumi seperti sholat. Artinya apa? Menunggunya dia untuk mengerjakan sholat, itu saja sudah mendapatkan pahala. Hadis berikutnya, an Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muslima idza ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Sesungguhnya seorang muslim tatkala ia menjenguk saudaranya muslim yang lain, maka senantiasa ia berada di surga hingga ia kembali. Ya, perhatikan ya, di sini syahidnya apa? Orang yang menjenguk saudaranya muslim yang sakit, maka dia seakan-akan berada di surga sampai dia pulang. Nah, ini berarti tujuannya itu dinilai sebagai pahala. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang semisal, yang semuanya menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal memberi pahala bagi setiap orang yang berbuat kebaikan.
dari awal langkah dia untuk menuju tempat mengerjakan kebaikan tersebut sampai dia balik lagi ke rumahnya. Ya, jadi ada 3 pahala yang akan didapat. Wasilahnya, perantara yang bisa mengantarkan dia menuju ketaatan. Yang kedua, ketaatan itu sendiri inti dari dia, inti tujuannya dia dalam melaksanakan perantara tersebut. Dan yang ketiga, kembalinya dia dari tujuan tersebut. Nah ini, jadi Allah Subhanahu wa taala membalas atau memberikan pahala dari 3 macam unsur tersebut. Dan sebaliknya, kalau ini berkaitan dengan dosa juga demikian. Ya, kalau tujuannya maksiat, berangkatnya dosa, maksiatnya dosa, pulangnya juga apa? Dosa. Baik, jelas ya? Nah, sekarang kita masuk pada macam-macam wasilah. Ini terakhir ya, jadi coba saya baca cepat aja ya, biar khatam nih. Macam-macam wasilah. Setelah hal tersebut dipahami, maka ketahuilah bahwa perbuatan yang merupakan wasilah itu bermacam-macam. Yaitu yang pertama, wasilah yang langsung disebutkan hukumnya oleh Allah dan Rasulnya. Maka hukum wasilah ini tetap sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, tidak bisa berubah. Demikian juga wasilah ini tidak bisa dirubah dengan lainnya meskipun zaman dan tempat berubah. Contoh, Allah Azza wa Jalla memberi wasilah bagi yang ingin berhubungan dengan lawan jenis dengan pernikahan dan budak. Hanya 2 wasilah ini yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh seorang pun untuk mencari wasilah yang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, kalau orang ingin berhubungan dengan lawan jenis, maka caranya 2, menikah atau dengan budak. Sekarang budak tidak ada, berarti sekarang 1, ya, dengan menikah. Maka tidak boleh seseorang menuju pada perbuatan hubungan dengan lawan jenis kecuali dengan nikah, kecuali dengan pernikahan, ya, karena ini yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara cara menyelisih kaum musyrik adalah dengan memelihara jenggot dan mencukur kumis. Sebagaimana sabda beliau, ya, khaliful musyrikin wafirul liha wa ahfus syawariba. Selisihilah orang-orang musyrik, kemudian peliharalah jenggot dan tipiskanlah, cukurlah kumis. Perhatikan di sini tujuannya apa? Dari hadis ini tujuan utama apa? Menyelisih orang musyrik. Caranya bagaimana? Wasilahnya dengan apa? Wasilah dengan memelihara jenggot dan apa? Mencukur kumis. Maka wasilah semacam ini tidak boleh dirubah. Ya. Tujuan kita menyelisih orang-orang musyrik tidak bisa merubah wasilah yang ada. Artinya, oh sekarang orang musyrik pada berjenggot, oh berarti sekarang kita cukur jenggot lah. Kan tujuannya menyelisih orang-orang musyrik. Maka ini keliru. Kenapa? Karena wasilah, sarana untuk menyelisih orang-orang musyrik sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sarana wasilah untuk menyelisih orang musyrik sudah ditetapkan dengan cara memelihara jenggot, mencukur kumis. Maka bagaimanapun keadaan berubah, trennya berubah, tetap wasilah ini tidak boleh dirubah. Ya, dan tetap yaitu cara kita menyelisih orang-orang musyrik dengan melakukan wasilah ini. Nah, maka tidak boleh bagi seorang pun pada zaman ini untuk mencari wasilah lainnya meskipun dengan anggapan bahwa mereka sekarang banyak yang memelihara jenggot. Ya. Nah, ini artinya tidak boleh dibalik, berarti sekarang cukur jenggot supaya menyelisih orang-orang kafir. Nah, ini salah. Ini yang pertama, wasilah yang disebutkan langsung oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wasilah yang tidak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terbagi menjadi 3 macam.
Yang pertama, wasilah yang dipastikan bisa mencapai tujuannya. Wasilah yang ini mengambil hukum tujuannya baik haram, wajib maupun yang lainnya. Nah, ini yang kita bahas tadi. Ya. Sesuatu yang bisa dipastikan mencapai tujuannya. Ya. Dengan cara naik kendaraan dipastikan kita bisa ke masjid. Maka naik kendaraan ke masjid hukumnya wajib, sebagaimana ke masjid hukumnya wajib. Ya, bisa dipastikan dengan naik kendaraan kita sampai ke tujuan tersebut. Ini yang kita bahas secara panjang lebar di awal kajian kita tadi. Nah, yang kedua, wasilah yang sangat jarang bisa mencapai tujuannya. Wasilah yang sangat jarang bisa mencapai tujuannya. Wasilah yang ini tidak mengambil hukum tujuannya. Jadi ini bukan pembahasan kita. Seperti kalau ada seseorang berkata kita wajib melarang menanam anggur karena bisa digunakan untuk bahan dasar membuat minuman keras. Perhatikan ya. Tujuan menanam anggur diantaranya untuk bisa membuat minuman keras. Benar enggak? Diantaranya ya, tidak semuanya, diantaranya. Dari anggur mereka bisa produksi minuman keras. Maka tidak benar kalau kita melarang orang menanam anggur dengan kaidah ini. Ya, kan hukum wasilah sama seperti hukum tujuan. Tujuannya membuat miras, wasilah dengan cara menanam anggur, maka kita larang menanam anggur. Maka ini pernyataan yang keliru. Maka ucapan semacam ini salah, meskipun memang anggur adalah bahan dasar membuat minuman keras, namun hal ini tidak selamanya. Ya, masih banyak petani anggur yang menjualnya untuk dijual, dikonsumsi, ya, tidak semuanya untuk minuman keras. Dan masih banyak manfaat lainnya dari anggur. Jadi yang kedua ini tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran kaidah kita. Ya, demikian pula tidak boleh jualan pisau karena pisau ini bisa dibuat untuk membunuh. Benar nggak bisa dibuat untuk membunuh? Benar, tapi tidak selamanya. Bahkan jarang. Rata-rata orang beli pisau untuk keperluan dapur, untuk keperluan yaitu yang benar, menyembelih hewan. Ya, maka melarang menjual pisau karena alasan bisa menjadi tujuan pembunuhan, ini tidak benar. Ya, jadi menjual pisau hukumnya apa? Mubah secara asal. Namun bisa menjadi haram kalau kita tahu bahwa orang membeli pisau ini tujuannya membunuh, baru kita berlakukan kaidah tadi. Apa hukum saya beli pisau? Misalnya gitu. Secara asal mubah, tapi saya membunuh orang, oh haram. Loh kok beda hukumnya? Iya, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, perantara, wasilah, sarana itu hukumnya sama seperti tujuannya. Tujuan Anda membunuh, maka segala hal yang bisa menjadi sarana pembunuhan itu haram, termasuk membeli pisau. Tapi kalau tidak ada keterangan, saya mau beli pisau, hukumnya apa? Secara asal boleh. Ya, boleh, halal. Adapun nanti ternyata dipakai untuk membunuh, maka ini urusan lain karena kita tidak tahu hal yang gaib. Nah, jadi itu yang kedua. Azan dulu. Fadhal azan dulu.
Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Jadi wasilah yang disebutkan atau tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang bisa dipastikan mencapai tujuan, maka wasilah ini sama seperti hukum tujuan. Yang kedua, wasilah yang jarang atau yang tidak bisa dipastikan mencapai tujuan, maka wasilah semacam ini tidak bisa menjadi hukum seperti tujuannya. Nah, seperti orang beli anggur atau menjual anggur secara asal halal, meskipun terkadang anggur digunakan untuk keharaman. Ya, orang jual pisau halal, meskipun terkadang pisau digunakan untuk membunuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasilah yang secara umum bisa mencapai tujuannya meskipun tidak dipastikan. Ya, dugaan kuat wasilah ini akan digunakan untuk perkara yang diharamkan misalnya. Ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang sahih bahwa wasilah ini mengambil hukum tujuannya. Contoh, larangan menjual anggur kepada seseorang yang diprediksi kuat akan menjadikannya sebagai minuman keras, meskipun bisa saja dia akan memakannya langsung. Ya, perhatikan. Kalau tadi menjual anggur kepada orang bebas, apa hukumnya? Halal, meskipun bisa jadi nanti akan dibuat khamr. Ya, maka hukum menjual anggur dalam kondisi seperti ini halal, karena tidak bisa dipastikan nanti dibuat khamr atau tidak, dan juga tidak ada indikasi kalau orang ini mau membuat khamr atau tidak. Dia pembeli biasa, kita jualan anggur halal. Adapun nanti ternyata dipakai untuk buat khamr atau tidak, itu urusan dia. Ini yang kedua. Jadi hukum kita menjualnya halal. Ya, yang ketiga, untuk contoh yang ketiga, prediksi kuat akan dipakai untuk khamr. Contohnya apa? Jelas-jelas ada produsen khamr itu order anggur ke kita. Nah, apa hukumnya? Menjual anggur kepadanya haram. Kenapa? Karena dugaan kuat anggur ini akan digunakan untuk membuat khamr, meskipun bisa jadi tidak. Loh, kok bisa? Ya mungkin saja dia sudah punya stok anggur banyak, dia beli anggur murah, lalu dia mau dibagikan kepada fakir miskin misalnya. Ini namanya saya dosa ya dosa, tapi sodako ya sodako. Karena saya sukanya anggur, karena saya tahu pasaran anggur, ya saya belanja anggur dalam jumlah yang banyak. Tapi diketahui dia penjual atau pembuat khamr, maka hukum menjual khamr ke orang seperti ini, wallahu alam, yang sahih haram. Karena diprediksi kuat dia akan menggunakannya untuk apa? Membuat khamr, meskipun belum tentu juga. Bisa dipahami ya? Beda yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang kedua tidak bisa diprediksi sama sekali, hukumnya halal. Yang kedua diprediksi untuk yang haram, hukumnya haram. Contoh lain, larangan menjual senjata di masa fitnah. Ya, ketika manusia sudah saling bertikai, saling menyerang, ada orang jualan pisau. Apa hukumnya jualan pisau di saat itu? Haram. Ya, di sana ada kelompok membawa senjata, di sana ada kelompok membawa senjata. Di tengah-tengah ada pedagang pisau, ya, dari pasar. Ya, hukum jualan di situ haram. Tapi kalau dia pergi ke tempat yang jauh, ke tempat yang tidak ada konflik, halal. Nah, seperti itu. Ya, kenapa? Karena dugaan kuat pisau itu akan dipakai untuk keharaman, untuk menyerang, meskipun belum tentu juga. Bisa jadi salah seorang misalnya yang pertikai tadi ingat, lu ada pisau, istriku butuh pisau, beli dulu. Ya, bisa jadi. Tapi ini tidak berlaku karena yang dilihat adalah prediksi kuat. Kalau ada dua kubu sedang bertikai, di tengah-tengah ada jualan pisau, maka dugaan kuat pisau ini akan dipakai untuk menyerang. Nah, jadi itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 macam wasilah yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang di sisi lain,
Wasilah ini kalau ditinjau dari sisi halal dan haramnya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, wasilah yang telah disebutkan oleh Allah hukumnya, maka hukumnya tidak bisa berubah dengan perubahan tujuan. Di sini al-mu'allif membawakan contoh ya tentang demokrasi, politik dan lain sebagainya. Yang intinya ya, kalau ada orang yang ingin mencapai kejayaan Islam, tujuannya baik enggak? Baik. Tapi caranya dengan politik, caranya dengan demokrasi, maka ini tidak dibenarkan. Mengapa? Karena ini tidak sesuai dengan dasar di dalam Islam. Di dalam Islam bukan suara terbanyak yang menjadi indikasi kebenaran. Bahkan kalau ikut suara terbanyak, apa kata Allah SWT? Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilih. Jika engkau ikuti kebanyakan orang di bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalannya. Ditambah lagi dengan adanya berbagai macam kelompok akan saling berbangga-bangga. Kullu hizbin bima ladaihim kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wala takum minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang musyrik ya, yang memecah belah agama mereka menjadi kelompok-kelompok. Setiap kelompok bangga dengan apa yang dimilikinya. Maka dengan adanya politikan semacam ini, jelas masing-masing akan bangga dengan kelompoknya. Maka dengan tujuan meraih kejayaan Islam dengan cara seperti ini tidak diperbolehkan. Atau contoh yang lebih mudah, orang ingin bersedekah, baik enggak ini? Baik enggak? Baik, tujuannya mulia. Tapi caranya dengan mencuri. Nah, bagaimana hukumnya? Enggak boleh. Mencuri dilarang, mencuri diharamkan. Maka perbuatan yang diharamkan kalau digunakan untuk meraih tujuan yang mulia tetap tidak diperkenankan, tetap tidak diperbolehkan. Sama seperti tadi, meraih kejayaan Islam tujuan mulia tapi caranya dengan politik kotor, tidak boleh, karena politik dilarang, politik kotor dilarang. Maka meraih kejayaan Islam bukan dengan cara seperti itu. Ya, bersedekah baik, tapi kalau caranya dengan mencuri nggak boleh, karena mencuri dilarang, korupsi dilarang. Tujuan yang mulia tidak bisa menjadikan segala macam wasilah diperbolehkan. Nah ini tujuan yang contohnya sudah disebutkan. Dan yang terakhir, wasilah yang hukum asalnya mubah. Yang kedua, maka inilah yang menjadi hukum mengikuti tujuannya. Seperti hukum asal menjual anggur halal, namun jika diketahui bahwa yang membeli itu dipastikan atau diprediksi kuat akan menjadikannya sebagai minuman keras, maka tidak boleh menjual kepadanya. Nah, ini pembahasan kita tadi ya, cuman diulang lagi. Jadi wasilah ada yang haram, ada yang mubah. Yang haram yang disebutkan keharamannya meskipun tujuannya mulia. Adapun wasilah yang tidak ada keterangan haramnya, maka ini tergantung tujuannya. Kalau tujuannya mulia, maka wasilahnya berpahala. Kalau tujuannya haram, maka wasilahnya haram. Ya, contohnya apa? Begitu pula dengan asal hukum menjual ayam jago. Apa hukum asalnya? Adalah halal. Namun jika dipastikan atau diprediksi kuat bahwa yang membeli itu akan menjadikannya untuk adu ayam jago, maka menjadi haram. Ya, nggak ada dalilnya menjual ayam jago haram, nggak ada. Tapi dengan prediksi kuat kalau orang yang membeli akan dipakai untuk mengadu ayam, jadilah ini haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya kita selesaikan kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang disusun oleh Ustaz Ahmad Sabiq hafizahullah taala. Dan terakhir penutup kita baca bagian akhirnya saja ya. Dan bagi siapa saja yang mengambil manfaat dari risalah ini, jangan lupakan doa kebaikan untuk penulisnya, kedua orang tuanya, keluarganya, para ustadz dan masyayikhnya, serta untuk segenap kaum muslimin.
karena di antara doa yang terbaik adalah doa untuk seseorang yang tidak ada bersama dia. Dan kita tutup risalah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.